Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video evolusi perkembangan jaringan JNION. Di video pertama ini kita membahas mengenai 1G. Jadi 1G atau generasi pertama dari perkembangan telepon ini ialah generasi yang menggunakan sinyal analog untuk mentransmisikan suara. Jadi pada masa itu hanya berupa suara saja. 1G dimulai pada tahun 1980 yang mana hanya memiliki beberapa standarisasi yang dilakukan. Yakni yang pertama adalah ANS. MC ini atau Advanced Mobile Phone System yang merupakan standarisasi yang berasal dari Amerika Serikat. Kemudian yang kedua ialah NMT atau Nordic Mobile Telephone. Jadi NMT merupakan sebuah standarisasi yang berasal dari Eropa. Lalu yang ketiga kita mempunyai teks, di mana teks ini merupakan standarisasi yang berasal dari Inggris. Nah, pada generasi pertama ini hanya bisa mentransmisikan suara, yakni berupa sinyal analog. Terus pentransmisian dari 1G ini masih menggunakan BTS, yang mana mentransmisikan sinyal-sinyal analog itu kepada mobile station terdekat. Nah, untuk teknologi yang digunakan ialah FDMA. Apa itu FDMA? FDMA ialah Frequency Division Multiple Access, di mana sebuah jaringan bisa menggabungkan beberapa frekuensi dalam satu saluran untuk mengirimkan suaranya secara bersamaan. Jadi, jika kita melakukan panggilan, itu bisa disatukan dengan panggilan lain untuk ditransmisikan. Nah, dengan adanya teknologi FDMA ini, frekuensi operasi yang digunakan ialah 800 MHz. Nah, salah satu contoh dari 1G yang digunakan ialah yang pertama, Motorola. Nah, jadi kalian semua pasti pernah melihat kan seperti walkie-talkie. Itu merupakan salah satu perkembangan dari 1G, di mana hanya bisa mentransmisikan suara. Dan kekurangan dari 1G ini ialah tidak bisa dilakukan secara bersamaan atau two-way communication, di mana harus dilakukan secara bergantian antara penelepon dan pendengar. Dengan adanya Motorola ini, komunikasi mulai terbangun secara mobile, di mana sebelumnya hanya berupa telepon kabel yang digunakan di rumah-rumah. Tapi dengan adanya bantuan dari Frequency Division Multiple Access ini, sinyal analog bisa dikirimkan secara bersamaan sehingga teknologi mobile bisa digunakan. Nah, 1G ini memiliki kelebihannya, yakni yang tadi adalah mobilitas. Dengan berkembangnya teknologi jaringan, komunikasi bisa dilakukan secara mobile atau tanpa kabel. Nah, teknologi ini dilakukan dengan menggunakan BTS atau Base Transport Station, di mana BTS ini akan mengirimkan frekuensi lalu ditangkap oleh mobile station di telepon genggam tadi. Nah, namun telepon genggam tadi hanya bisa mentransmisikan suara saja, belum bisa mentransmisikan data, sehingga itu masuk ke dalam kekurangannya. Nah, kekurangan kedua ialah interferensi. Jadi, untuk di 1G ini, tadi kan hanya menggunakan sinyal analog saja, yang mana menggunakan frekuensi tinggi. Namun, frekuensi tinggi itu dapat bertuburkan dengan sinyal lainnya ataupun dari frekuensi yang serupa, sehingga menyebabkan interferensi, di mana ketika kita melakukan panggilan ada kemungkinan untuk terjadi terputus ataupun ada noise yang sama-sama. Lalu yang ketiga kekurangannya ialah tidak aman. Jadi sama seperti masalah interferensi tadi, sinyal-sinyal dapat ditubruk dan begitu juga sebaliknya. Sinyal-sinyal dapat diterima oleh perangkat lain yang bukan tujuan kita dengan cara mencocokkan gelombang frekuensi yang digunakan.
sehingga panggilan pun dapat disadap oleh perangkat lain. Hal itu membuat teknologi di 1G ini masih tidak aman. Nah, 1G ini membuka jalan untuk era perkembangan selanjutnya, di mana dengan adanya perkembangan dengan menggunakan sistem mobile ini bisa dikembangkan yang sistem yang lebih aman dan tidak mudah terganggu lagi, yakni sinyal digital, yang akan dibahas pada video selanjutnya di 2G atau second generation. Jadi mungkin sekilas saja tentang penjelasan dari 1G ini, selanjutnya akan dibahas di video berikutnya. Terima kasih.